Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita semuanya bisa berjumpa pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, dan apabila ada yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu bab tentang mencintai kedamaian. Melanjutkan pertemuan pada yang lalu, maka kita lanjutkan bab mencintai kedamaian. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah dulu. Semoga dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Ala dinya sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, masih tetap semangat. Ayo kita tumbuhkan semangat kita sehingga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Karena penting sekali semangat itu, dimana dengan semangat kita akan mendapatkan nikmat. Karena jika kita tidak semangat, maka kita tidak akan merasa nikmat dalam setiap hal apapun. Maka kita tetap harus menyemangati diri kita sehingga kita tetap dalam keadaan bersemangat. Ya. Kita masih akan membahas tentang bab tentang mencintai kedamaian. Mencintai kedamaian. Yang diharapkan nanti ketika selesai membahas tentang bab ini, peserta didik itu dapat menyerap nilai pelajaran yang dapat diambil dari hadis-hadis tentang mencintai kedamaian. Peserta didik itu bisa terbiasa bersikap cinta damai dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memahami hakikat cinta damai, dapat menyebutkan bentuk-bentuk cinta damai, dapat menyebutkan cara mencintai bangsa dan negara, dan dapat menyebutkan hikmah dari cinta damai. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, Pancasila memberikan harapan kepada siapa saja bahwa bahkan kaum proletar. Secara garis besar, Pancasila membawa misi kemanusiaan, mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Hal ini menjamin dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, masalah selanjutnya adalah sebagian kecil masyarakat Indonesia menjalankan agama dan Pancasila secara terpisah. Maka hal ini tidak disikapi dengan bijak. Bila tidak disikapi dengan bijak, dapat melahirkan kekerasan atas nama kebebasan berkeyakinan dan beragama. Bahkan beberapa kalangan menyebut Pancasila merupakan berhala karena tidak sesuai dengan ajaran tertentu. Agama, terutama Islam, memiliki korelasi dengan Pancasila.
kita bisa melihat bagaimana Pancasila sangat menjunjung ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara harus meyakini bahwa Tuhan Maha Esa. Keesaan Tuhan secara terang benderang menjadi salah satu inti dari nilai agama. Kemudian Pancasila mengangkat nilai kemanusiaan. Nah, hal ini tercermin dalam sila kedua. Begitu dengan agama. Agama secara tegas bahwa agama untuk kehidupan manusia, untuk menata, mengatur kehidupan manusia. Jika masyarakat Indonesia bisa menjalankan Pancasila dan agama secara beriringan, identitas masyarakat Indonesia tetap terjaga. Agama sebagai identitas pribadi untuk menjalankan jiwa. Dengan ada agama, jiwa-jiwa masyarakat Indonesia tidak akan merasakan kekosongan dan kekeringan. Sedangkan Pancasila membuktikan bahwa kita adalah identitas Indonesia. Salah satu identitas bangsa yang dilahirkan Tuhan di dunia. Secara sederhana, agama dan Pancasila memiliki tujuan yang sama. Setidaknya ada 7 nilai yang paling mendasar dari setiap yang dimiliki oleh agama dan Pancasila, yakni kebenaran, non-violence, keadilan, kesetaraan, kasih sayang, cinta, dan toleransi. Jika masyarakat Indonesia bisa menjalankan ketujuh nilai ini, ia akan menjadi orang yang paling agamis serta mencintai Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendiri bangsa bagi anak-anak bangsa pada generasi selanjutnya. Pancasila merupakan pandangan hidup yang seyogyanya mampu membentuk masyarakat bangsa yang bermartabat. Bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi kebersamaan dan dalam bingkai persatuan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta mengedepankan keadilan bagi seluruh warga bangsanya. Pancasila yang menyatukan Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari pedesaan sampai masyarakat perkotaan. Jika 5 sendi utama Pancasila kita cermati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kokoh dan tangguh, dan bukan tidak mungkin akan menjadi kiblat peradaban dunia. Nah, oleh sebab itulah penting sekali menjaga perdamaian. Ini. Nah, hadis selanjutnya tentang bab mencintai kedamaian, yaitu mencintai bangsa dan negara. Nah, ini adalah hadis ketiga setelah kemarin kita membahas 2 hadis ya. Oke. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pada hadis ini telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Saleh dari Ibnu Syihab bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa ibunya Kulsum binti Uqbah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia, lalu dia menyampaikan hal-hal yang baik dari satu pihak yang bertikai, atau dia berkata hal-hal yang baik." Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kitab tentang jual beli nomor hadis 2495 pada kitab Perdamaian dengan Kualitas Sahih. Nah, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama terdapat pada nomor 3448. Selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis juga tersebut oleh Imam Muslim, Imam Ahmad. Ini ya. Nah, perselisihan itu pasti pernah hingga pada manusia yang hidup secara community. Perselisihan dalam percintaan, persahabatan, hingga politik acapkali sering terjadi. Walaupun perselisihan kerap terjadi adalah sebuah kewajaran, namun jika dibiarkan begitu saja akan memiliki efek samping terus berkepanjangan. Sebab
itulah dibutuhkan seseorang yang bisa mendamaikan di antara keduanya. Islam mengajarkan tentang etika dalam menyelesaikan suatu perkara dengan cara lemah lembut. Dengan demikian, bolehkah berbohong untuk mendamaikan dua golongan tersebut jika hukum asal berbohong itu adalah haram? Ini ya, jika menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Nah, tentu keterangan tersebut tidak berseberangan dengan ajaran dalam Al-Quran. Misal disebutkan dalam surat Al-Anfal bahwa memperbaiki hubungan sesama manusia adalah perihal yang dianjurkan oleh Allah. Jika jalan keluarnya hanya bisa manipulasi, maka berbohong seperti itulah yang dibolehkan agama. Nah, ini memang banyak berpendapat, banyak ulama yang beda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa bohong tetap dosa meskipun demi kebaikan. Ini ya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggunakan siasat, ini kan. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu saja kita harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban warga negara. Tentu saja kita harus melakukan, karena sebagai warga negara Indonesia kita berhak melakukan berbagai macam kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, salah satunya adalah dengan mencintai tanah air kita Indonesia. Sebagai warga yang baik, tentu saja kita harus menghormati negara Indonesia, karena bagaimanapun kita juga tinggal di negara ini, gitu kan? Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk menumbuhkan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu antara lain, yang pertama adalah ketika kita sekolah ada pelajaran PKN, gitu kan? Itu menumbuhkan cinta. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap cinta tanah air melalui pengenalan sejarah, ya. Ada istilah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu adalah sebuah ungkapan yang menyiratkan pada kita bahwa sejarah merupakan bagian penting dari sejarah satu bangsa. Sehingga mengenalkan sejarah sangat penting guna memahamkan siswa tentang bagaimana hebatnya perjuangan para pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi selain mengajarkan siswa tentang pentingnya merancang masa depan yang hebat, juga perlu diingatkan dengan sejarah, karena melalui pengenalan sejarah ada banyak nilai positif yang dipetik oleh para generasi muda, ya kan? Jadi karena pahlawan-pahlawan terdahulu adalah berjuang mati-matian untuk negara Indonesia ini. Lalu ada yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme melalui pengenalan berbagai kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kita sudah tahu ya bahwa Indonesia itu sangat banyak kekayaannya, pulaunya, ini kan, kekayaan alamnya, hutannya juga masih sangat melimpah, dan betapa kayanya bangsa Indonesia ini sebenarnya. Maka kita harus tumbuh sikap nasionalismenya. Lalu yang selanjutnya adalah mengenalkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia ini dikenal dengan bangsa yang memiliki banyak kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan mengenalkan berbagai keragaman kebudayaan akan menjadi semakin takjub, lalu menjaga akan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Dan bahwa keragaman bukan alasan untuk berpecah belah. Namun dengan keragaman, bangsa Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang besar dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ini ya. Oke. Nah, hikmah dari hadis ini, kita semua tentu punya rumah, punya tempat singgah dalam waktu yang lama, tempat bernaung dan memperoleh keamanan dan kenyamanan. Nah, di rumah kita menikmati adanya privasi, kedaulatan untuk misalnya beribadat secara khusyuk, belajar dengan fokus, ya kan? Dan sejenisnya, kan? Rumah adalah kebutuhan pokok sekaligus hak seseorang
hak seseorang yang tak boleh dirampas. Siapapun tak berhak mencuri harta benda atau mengganggu rumah kita. Nah, Islam menjamin hak-hak ini sehingga si pemilik boleh membela diri. Seorang pencuri dalam Islam juga tak lepas dari sebuah sanksi. Maka jelaslah bahwa cinta tanah air bukanlah asobiah, bukanlah fanatisme, bukan sebagaimana dituduhkan oleh sebagian kalangan. Seolah-olah cinta tanah air berarti fanatik buta kepada negeri sendiri, lalu mengabaikan atau bahkan merendahkan lain. Tidak demikian. Asobiah yang menjangkiti suku-suku zaman jahiliyah adalah sesuatu yang sangat dibenci Rasulullah. Kan? Itu perlu kita pahami. Sangat dibenci oleh Rasulullah. Fanatisme kesukuan memicu munculnya banyak perseteruan antar golongan. Menganggap cinta tanah air sebagai asobiah itu adalah sama dengan menganggap Rasulullah melakukan sesuatu yang beliau benci sendiri. Tentu pandangan ini sama sekali tidak masuk akal. Cinta tanah air bukan soal egoisme kelompok, bukan. Tapi cinta tanah air adalah tentang pentingnya manusia memiliki tempat tinggal yang memberinya kenyamanan dan perlindungan. Cinta tanah air juga tentang kemerdekaan dan kedaulatan, sehingga siapapun yang berusaha menjajah atau mengusir dari tanah tersebut, Islam mengajarkan untuk melakukan pembelaan. Ketika kondisi aman, mencintai tanah air adalah sebuah hal wajar, bahkan sangat dianjurkan. Nah, ini perlu kita pahami semuanya. Gitu ya. Ini. Nah, selanjutnya. Nah, tugas kedua untuk bab ini. Sebagai anak Indonesia pasti mengetahui bahwa bangsa kita ini yang paling banyak mempunyai keragaman. Salah satunya keragaman agama. Nah, terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan agama Islam adalah kelompok agama mayoritas yang menempati Indonesia. Oleh karena itu semua warga negara dituntut untuk toleransi terhadap Indonesia, ini kan? Nah, tugas kedua untuk bab ini adalah carilah di sekitarmu bentuk perilaku mencintai bangsa dan negara. Setelah itu ceritakan dalam bentuk tulisan, foto, dan kirim melalui link yang telah saya bagikan. Maksudnya adalah tulisan tadi difoto dan dikirim melalui link yang telah saya bagikan. Ya. Cari di sekitarmu perilaku yang tentang mencintai bangsa dan negara. Ceritakan sepanjang tidak apa-apa, ya. Oke, paham dari sini ya. Nah, pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Nah, sebelum saya akhiri pembahasan bab ini, maka ada wawasan sedikit bagi kita. Di mana kita semua pasti tahu bahwa hidup dalam perdamaian itu sangatlah indah, ya, sangatlah indah. Tidak ada kebencian dan tidak ada permusuhan dan juga tidak ada kekerasan. Semuanya saling menghormati dan menghargai. Maka itulah yang dalam budaya Indonesia disebut kerukunan antar umat beragama. Kerukunan ini bisa terwujud jika perbedaan yang ada dilihat sebagai anugerah dan bukan menjadi sumber perpecahan. Dan sejak dari dulu Indonesia merupakan salah satu negara yang besar dari keberagaman. Dan di dalam keberagaman itu ada perdamaian. Lantas bagaimana kita bisa ikut aktif menciptakan suasana damai? Maka jadilah warga Indonesia yang sesungguhnya. Amalkan nilai-nilai Pancasila yang di dalam keseharian kita. Dengan mengamalkan nilai Pancasila,
secara tidak langsung kita juga mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang dianjurkan dalam agama. Dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam perdamaian secara keseluruhan. Seorang muslim pun juga dianjurkan untuk berbuat baik agar tercipta sebuah kondisi yang penuh dengan kedamaian. Kita dianjurkan untuk saling mengenal dan mengerti agar tidak terjadi perselisihan. Jika terjadi perselisihan, kita dianjurkan untuk segera mencari solusi agar tercipta suasana yang damai. Nah, wujud dari perdamaian itu adalah semua orang merasakan kenyamanan, tidak ada kebencian ataupun kekerasan di dalam perilaku dan perkataan. Dengan perilaku baik saja, kita sudah berperan aktif untuk menciptakan suasana damai. Mari berperilaku yang baik. Hal ini penting karena saat ini semakin marak informasi-informasi yang sesat, yang berpotensi mengganggu kedamaian negeri ini. Tidak hanya di dunia nyata, tapi juga marak itu di dunia maya. Ujaran kebencian yang disebarluaskan itu tentu sangat mengkhawatirkan. Apalagi kebencian itu dibumbui kebencian terhadap agama tertentu. Padahal agama yang seharusnya bisa memberikan suasana yang damai justru dibelokkan ke dalam tindakan yang tidak terpuji. Kelompok radikal selalu mengatakan bahwa perbuatannya merupakan bagian dari jihad. Akibatnya tidak sedikit di antara generasi muda kita menjadi korban dari propaganda kelompok radikal ini. Mari tanamkan dalam diri kita untuk menjadi pribadi baik yang aktif menyebarkan pesan damai. Pesan damai ini tidak hanya dalam bentuk perilaku, tapi juga dalam setiap perkataan. Ingat, Rasulullah SAW pun selalu mencontohkan dalam keseharian. Setiap perilaku dan perkataannya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Bahkan ketika ada yang berusaha menyakitinya, Rasulullah SAW mencoba untuk selalu tersenyum dan terus mendoakan agar orang yang membencinya itu segera sadar dan tidak melakukan perbuatan tercela lagi. Mari menjadi generasi yang cinta damai. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Akhirnya, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.